Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oke Adinalova. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian salah satu jurnal yang berjudul Perilaku Pengguna Sistem Informasi Akuntansi di E-commerce. Nah, pada saat ini kan perilaku pengguna sistem informasi akuntansi di e-commerce itu menjadi topik yang sangat menarik. Karena pentingnya penelitian ini dapat kita lihat bahwa fakta yang ada itu pelanggan berbelanja menggunakan e-commerce semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Nah, hal itu dibuktikan dengan semakin tingginya pengguna e-commerce dari tahun 2016 yang mencapai 25 juta dan hingga tahun 2019 mencapai 44 juta. Nah, pentingnya penelitian ini didasari oleh maraknya transaksi bisnis yang dilakukan melalui e-commerce. Salah satu hal yang penting itu adalah kepercayaan dari pelanggan, karena di mana pelanggan itu memasukkan informasi pribadinya itu ke dalam pencatatan informasi akuntansi, dan data tersebut digunakan untuk melakukan transaksi secara online. Oleh karena itu, diperlukannya mekanisme pencatatan akuntansi yang berbasis teknologi yang berbeda dan memiliki keamanan yang tinggi agar pelanggan merasa nyaman dalam berbelanja secara online. Pencatatan berbasis teknologi informasi di e-commerce ini adalah pencatatan yang telah menggunakan teknologi internet dalam transaksi yang dilakukannya. Dan banyak juga pihak yang diuntungkan dengan adanya sistem seperti ini. Di antaranya itu dapat meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan maupun antar pelanggan. Nah, model yang digemari oleh pelaku e-commerce pada saat ini itu adalah B2B dan C2C, di mana B2B itu adalah business to business dan C2C adalah customer to customer. Nah, mekanisme seperti ini sering kita lakukan juga loh dengan sebutan online shopping. Nah, tetapi pada sistem informasi ini tidak selalu diterima oleh perilaku manusia yang menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi. Karena apa? Karena banyak juga pihak yang memandang teknologi itu riweh dan banyak juga orang yang belum bisa menggunakan teknologi pada e-commerce. Nah, dari latar belakang masalah tadi, tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui apakah sistem tersebut telah memenuhi harapan penggunanya dan sudah bekerja sesuai dengan harapan penggunanya atau belum. Yang kedua, untuk dapat menjelaskan perilaku pelanggan menggunakan sistem informasi akuntansi di e-commerce. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui kecenderungan perilaku pelanggan e-commerce dalam menggunakan sistem informasi akuntansi di e-commerce. Baik, selanjutnya teori apa sih yang digunakan dalam penelitian ini? Terus, apa ya hubungannya teori tersebut dengan perilaku pengguna sistem informasi akuntansi di e-commerce? Nah, akan saya jelaskan di sini. Perilaku seseorang dalam menggunakan teknologi mampu dijelaskan oleh salah satu teori psikologi, yaitu teori utama penerimaan dan penggunaan teknologi. Nah, pada teori ini dijelaskan bahwa penerimaan dan penggunaan teknologi pada diri seseorang dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu ada variabel ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh lingkungan sosial, kondisi fasilitas, dan variabel tersebut akan mempengaruhi intensi keperilakuan seseorang yang diwujudkan kepada perilaku pengguna teknologi tersebut. Nah, di sini intensi keperilakuan dan perilaku pengguna itu dapat dijelaskan melalui teori utama penggunaan dan penerimaan teknologi yang biasa disebut dengan UTAUT, di mana kepanjangan UTAUT itu adalah Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Nah, yang pertama itu intensi keperilakuan yang merupakan niat dan minat ataupun keinginan seseorang untuk menggunakan suatu teknologi informasi. Dan yang kedua adalah perilaku pengguna yang merupakan tindakan pengulangan yang dilakukan seseorang terhadap suatu sistem informasi. Maksudnya itu begini, proses pengujian suatu sistem itu diserahkan kepada pengguna untuk mengetahui apakah sistem tersebut telah memenuhi harapan penggunanya dan sudah bekerja sesuai dengan harapan penggunanya atau belum, seperti itu.
Dalam UTAUT ini, intensi keperilakuan dan perilaku pengguna akan dijelaskan oleh beberapa variabel yang ada, yaitu yang pertama adalah ekspektasi kinerja atau performance expectancy, di mana variabel ini mengukur sejauh mana sih pengguna sistem itu percaya bahwa dengan menggunakan sistem ini akan membantu memperoleh keuntungan kinerja di dalam pekerjaannya. Variabel kedua adalah ekspektasi usaha atau effort expectancy, yang merupakan indikator tingkat kemudahan dalam penggunaan sistem tersebut. Maksudnya itu, penggunaannya itu dapat diketahui apakah sistem yang diterapkan ini membebani penggunanya atau tidak dalam segi kemudahan, sehingga para pengguna tidak merasa kesulitan. Variabel yang ketiga adalah pengaruh lingkungan sosial atau social influence, yang merupakan sebagai tingkat di mana pengguna tersebut merasa bahwa orang-orang terdekatnya ataupun lingkungannya itu percaya bahwa sudah seharusnya menggunakan sistem yang baru daripada sistem sebelumnya. Dan variabel keempat adalah kondisi fasilitas atau facilitating conditions, yang merupakan tingkat di mana sejauh mana pengguna meyakini bahwa infrastruktur yang ada dan teknis perusahaan telah mendukung penerapan sistem tersebut. Dan dari keempat variabel tadi, terdapat juga variabel mediasi atau variabel moderator yang diantaranya itu ada jenis kelamin, umur, kemahiran atau pengalaman, dan kesukarelaan pengguna yang semuanya bisa saja saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana sih hubungan keempat variabel tersebut terhadap intensi keperilakuan dan perilaku pengguna, serta variabel mediasi yang mempengaruhinya juga. Nah, yang pertama itu variabel ekspektasi kinerja pada intensi keperilakuan ini dilengkapi dengan variabel moderator yaitu jenis kelamin dan umur. Yang kedua, peran ekspektasi usaha ini pada intensi keperilakuan akan dilengkapi oleh jenis kelamin, umur, dan kemahiran. Nah, yang ketiga, pengaruh lingkungan sosial pada intensi keperilakuan akan dilengkapi oleh variabel moderator jenis kelamin, umur, kemahiran, dan kesukarelaan pengguna. Dan untuk peran kondisi fasilitas pada perilaku pengguna akan dilengkapi oleh variabel moderator, umur, dan kemahiran. Nah, dari keempat hubungan variabel tadi terhadap intensi keperilakuan dan perilaku pengguna, didapatlah bentuk model teori utama penggunaan dan penerimaan teknologi yang biasa kita sebut dengan UTAUT seperti gambar di atas ini. Nah, selanjutnya, siapakah populasi dan berapa sih sampel yang diambil dalam penelitian ini? Nah, populasi penelitian yang dipilih adalah pelaku e-commerce itu sendiri yang sudah menjadi penjual dan membuka toko di e-commerce dan juga pelanggan yang telah membeli barang-barang di e-commerce tersebut. Nah, jumlah sampelnya adalah sebanyak 100 responden yang terdiri dari penjual dan pembeli di beberapa e-commerce. Dan waktu pengambilan sampel berkisar antara Maret hingga April tahun 2019. Nah, selanjutnya metode apa sih yang digunakan dalam penelitian ini? Nah, penelitian ini menggunakan metode kausalitas dengan pendekatan kuantitatif, di mana kausalitas itu adalah menjelaskan pola hubungan dan hubungan sebab akibat yang ada antar variabel. Adapun analisis data ini dilakukan dengan metode analisis PLS-SEM atau Partial Least Square Structural Equation Modeling. Metode PLS-SEM ini mempunyai keunggulan tersendiri yaitu metode analisis ini tidak didasarkan pada banyak asumsi ataupun syarat. Bahkan, indikator dengan skala data kategori, ordinal, interval, sampai rasio juga dapat digunakan. Nah, keunggulan lainnya itu adalah ukuran sampel tidak harus besar. Dan selain mengkonfirmasi teori, dia juga menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini tersusun dari variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independennya itu adalah X1 ekspektasi kinerja, X2-nya harapan usaha,
X3-nya pengaruh lingkungan sosial, dan X4-nya keadaan fasilitas. Untuk variabel dependen yang digunakan adalah Y perilaku pengguna dan Z adalah intensi keperilakuan. Yang dimana kedudukan variabel dependen atau variabel terikat ini akan direpresentasikan oleh variabel independen atau variabel bebas. Kemudian dari sekian banyaknya uji yang telah dilakukan, pengujian hipotesis kita lihat pada nilai T statistik di dalam perhitungan uji bootstrapping. Nah, hipotesis dikatakan diterima apabila nilai T statistiknya lebih besar dari T tabel, yaitu sebesar 1,96 pada alfa 0,5%, yang berarti apabila nilai T statistik setiap hipotesis lebih besar dari T tabel, akan dinyatakan diterima atau terbukti. Nah, kemudian dapatlah hasil dari uji bootstrapping seperti pada tabel di atas ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu makna dari angka nilai T hitung yang terdapat pada tabel tersebut. Hasil yang pertama adalah adanya pengaruh antara ekspektasi kinerja dengan intensi keperilakuan seseorang dalam menggunakan sistem informasi akuntansi di e-commerce. Nah, hal ini dibuktikan dengan nilai T statistik yang sebesar 4,054, yang berarti di atas 1,96 dan signifikan pada alfa 0,5%. Hasil penelitian ini mempunyai makna bahwa semakin tinggi atau semakin baik ekspektasi kinerja seseorang, maka akan semakin baik pula intensi keperilakuan seseorang untuk menggunakan sistem informasi akuntansi di e-commerce. Hal ini terjadi karena pelaku e-commerce memandang bahwa dengan menggunakan sistem informasi akuntansi di e-commerce akan meningkatkan motivasinya untuk berbelanja secara online dan melakukan aktivitas jual beli online yang dilakukan menjadi cepat selesai. Kemudian dari hasil yang kedua ditemukan adanya pengaruh antara ekspektasi usaha dengan intensi keperilakuan seseorang dalam menggunakan sistem pencatatan akuntansi di e-commerce. Nah, hal tersebut juga dibuktikan dengan nilai T statistik sebesar 3,440, yang berarti di atas 1,96 dan signifikan pada alfa 0,5%. Maknanya bahwa semakin tinggi atau semakin baik juga ekspektasi usaha seseorang, maka akan semakin baik pula intensi keperilakuan pengguna sistem informasi akuntansi di e-commerce. Hal ini dapat terjadi karena pengguna merasa mudah untuk memahami dan menggunakan sistem pencatatan akuntansi berbasis teknologi di e-commerce. Nah, kemudahan ini dapat dilihat dari berbagai fitur yang mudah dipahami oleh penggunanya. Kemudian dari hasil yang ketiga, ternyata hubungan variabel pengaruh lingkungan sosial dengan intensi keperilakuan memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan. Nah, hal tersebut juga dibuktikan dengan nilai T statistik sebesar 1,567, yang berarti itu di bawah dari 1,96 dan signifikan pada alfa 0,5%. Nah, hasil penelitian ini berarti semakin tinggi atau semakin baik pengaruh lingkungan sosial seseorang, maka semakin tidak memberikan dampak apa-apa terhadap intensi keperilakuan seseorang untuk menggunakan sistem informasi akuntansi di e-commerce. Yang mana berarti tidak ada korelasi ataupun pengaruh antara variabel pengaruh lingkungan sosial dan intensi keperilakuan. Nah, hasil temuan selanjutnya adanya pengaruh kondisi fasilitas dengan perilaku seseorang dalam menggunakan sistem informasi akuntansi di e-commerce. Nah, hal tersebut juga dibuktikan dengan nilai T statistik sebesar 2,946, yang berarti juga di atas 1,96 dan signifikan pada alfa 0,5%. Nah, makna dari temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin baik kondisi fasilitas seseorang, maka akan semakin baik pula perilaku seseorang terhadap sistem informasi akuntansi di e-commerce. Nah, hal ini terjadi karena fitur di sistem informasi akuntansi e-commerce juga dinilai sudah memadai untuk berbelanja secara online, seperti tersedianya rekening bank yang sesuai dengan yang dimiliki pelaku e-commerce, dan juga sudah memiliki komputer atau gadget
seperti smartphone dan juga akses internet yang sudah bisa dinikmati di berbagai daerah. Dari tersedianya fasilitas yang memadai tersebut akan mendorong perilaku seseorang untuk menerima dan menggunakan sistem informasi yang ada di e-commerce tersebut. Maka dapat dipastikan bahwa semakin baik kondisi fasilitas akan berpengaruh dengan meningkatnya perilaku pengguna teknologi dari seseorang. Nah, temuan terakhir ternyata adanya pengaruh antara intensi keperilakuan dengan perilaku seseorang dalam menggunakan sistem informasi akuntansi di e-commerce. Nah, hal tersebut juga dibuktikan dengan nilai T statistik sebesar 6,661 yang berarti di atas dari 1,96 dan signifikan pada alfa 0,5%. Maka hasil penelitian ini memiliki makna bahwa semakin tinggi atau semakin baik intensi keperilakuan seseorang, maka semakin baik pula perilaku seseorang terhadap pencatatan akuntansi berbasis teknologi di e-commerce. Hal ini juga dapat terjadi karena tingginya minat seseorang untuk menggunakan sistem informasi akuntansi di e-commerce yang dinilai juga sudah cukup efisien dan efektif, serta user-friendly seperti semua kalangan juga sudah bisa memakainya dan fitur yang dimiliki juga sudah memadai. Baik, selanjutnya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada pengguna e-commerce mengenai tingkah laku dalam menggunakan sistem informasi akuntansi di e-commerce, hasil yang diperoleh adalah yang pertama, pelaku e-commerce memiliki ekspektasi kinerja yang tinggi terhadap sistem informasi akuntansi di e-commerce. Yang kedua, ekspektasi usaha dengan intensi keperilakuan pengguna e-commerce memiliki korelasi atau pengaruh yang tinggi ketika menggunakan sistem informasi akuntansi di e-commerce. Yang ketiga, kondisi fasilitas dan intensi keperilakuan juga memiliki korelasi yang tinggi terhadap pencatatan akuntansi keuangan yang ada di e-commerce. Sementara itu, yang keempat, pengaruh lingkungan sosial tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap intensi keperilakuan dalam menggunakan sistem pencatatan akuntansi di e-commerce. Dan dari penelitian ini, bahwasannya penelitian tentang teori penerimaan dan penggunaan sistem informasi e-commerce juga masih sedikit di Indonesia. Nah, untuk mengakselerasi penggunaan sistem ini, sebaiknya lebih memperbaiki kinerja sistem pencatatan akuntansi yang berbasis teknologi dan juga memberikan fitur yang mudah dipahami oleh pengguna serta kondisi fasilitas yang mendukung, seperti sudah tersedianya rekening bank yang lengkap sehingga memudahkan penggunanya dalam bertransaksi secara online. Serta sebaiknya juga ada perhitungan kas masuk dan kas keluar yang otomatis pada sistem informasi akuntansi e-commerce. Baiklah, sekian presentasi dari saya dengan jurnal yang berjudul Perilaku Pengguna Sistem Informasi Akuntansi di E-commerce. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.